Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah kita dikaruniai nikmat sehat wal afiat pada kesempatan ini, dimudahkan untuk melanjutkan pengajian kita membaca kitab Bahjah Qulubil Abrar, himpunan hadis-hadis Nabi SAW yang ringkas tetapi syarat dengan makna, hikmah dan pelajaran. Semoga majelis pengajian kita ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa diberkahi dan diselimuti oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk pada hadis yang ke al-haditsu tsalitsu wa sab'un, hadis yang ke-73. Ya, jumlah hadis yang dihimpun dan diberi penjelasan ringkas oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala itu ada 99. Kita sampai di hadis yang ke-73. Qala Sa'di rahimahullah an Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Rawahu Muslim. Beliau membawakan hadis Abdullah bin Amr, ya, bin Amr bin al-As radhiyallahu taala anhuma, ya, sahabat yang rajin mencatat hadis Nabi SAW. Ya, Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan bahwa diri beliau itu adalah orang yang paling banyak hafal hadis Nabi SAW di antara para sahabat Nabi, kecuali Abdullah bin Amr. Kenapa Abu Hurairah kalah dengan Abdullah bin Amr? Karena Abdullah bin Amr itu mencatat, sedangkan aku tidak mencatat. Ya. Sampai-sampai Abdullah bin Amr diperintah oleh Nabi SAW untuk mencatat, ya, mencatat semua yang diucapkan oleh Nabi SAW. Ya. Sampai beliau bertanya, ya, kepada Nabi SAW, firidha wal ghadab ya Rasulullah, meskipun engkau sedang berucap, berbicara dalam keadaan ridha ataupun dalam keadaan
Ya, marah wahai Rasul, firidha wal ghadab. Ya, dalam semua keadaan. Beliau sedang ridha ataupun sedang marah, ya. Abdullah bin Amr diperintahkan untuk mencatatnya. Nah, dulu di zaman Nabi SAW itu orang yang kuat menghafal itu lebih banyak daripada orang yang bisa mencatat. Ya, orang yang punya kemampuan untuk menulis, mencatat sedikit. Ya, itu sedikit sekali. Ya. Beliau membawakan hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Abdullah bin Amr bin As ini seorang sahabat yang rajin beribadah, sunnah. Ya, beliau dilaporkan kepada Nabi bahwa beliau itu berpuasa tiap hari, berpuasa sunnah tiap hari. Namanya Syamud Dahr, puasa sunnah tiap hari. Maka Nabi memanggil beliau. Ya. Apa benar wahai Abdullah, kamu ini malam tidak tidur, siang tidak pernah tidak puasa? Benar wahai Rasul. Maka Nabi mengatakan, ya, sum salah satu ayam min kulli syahr. Dzalika Syamud Dahr. Cukup kamu puasa 3 hari, puasa sunat 3 hari dalam 1 bulan. Itu pahalanya setara dengan puasa 1 tahun penuh. Ya, kata Abdullah bin Amr, ana utiku min dzalika ya Rasulullah. Ana utiku afdala min dzalika. Aku masih mampu yang lebih baik dari itu wahai Rasul. Ya. Sampai tawar-menawar dengan Rasul sampai yang terakhir apa? Fasum yauman wa aftir yauman sauma akhi Daud. Yang terakhir, ya sudah, kamu puasa 1 hari, tidak puasa 1 hari. Ya, sehari puasa, sehari tidak. Puasanya Nabiullah Daud. Abdullah bin Umar masih menjawab, ya, inilah utiku afdal min dzalika Rasulullah. Aku masih mampu yang lebih baik dari itu wahai Rasul. Apa kata Rasulullah? Afdal min dzalik. Tidak ada yang lebih baik lagi dari itu. Ketika Abdullah bin Amr ini sudah berusia lanjut, beliau menyesal. Seandainya aku dulu, ya, mengikuti arahan Rasulullah SAW puasa sunnah, ya, 3 hari dalam 1 bulan saja, ya. Karena beliau ketika usianya lanjut, beliau sudah kerepotan lagi untuk menjaga puasa apa? Puasa Daudnya, 1 hari puasa 1 hari tidak. Ya subhanallah. Ini Abdullah bin Amr bin As. Beliau bawakan hadis di sini, ya, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. 3 kunci keberuntungan. Kata Syekh Abdul Rahman, hakama sallallahu alaihi wasallam bil falahi liman jama'a hadhil khilal ats-tsalath. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapkan orang yang memiliki 3 kriteria ini, maka dia adalah orang yang beruntung. Nabi SAW tetapkan keberuntungan bagi orang yang memiliki 3 kriteria ini. Wal falah ismun jami' li husuli kulli matlubin mahbub wassalamah min kulli makhufin marhub. Apa yang dimaksud dengan keberuntungan dalam sabda Nabi SAW? Ya, yang dimaksud dengan keberuntungan dalam sabda Nabi SAW, ya, dia mendapatkan, ya, kebaikan yang dia cita-citakan, wassalamah min kulli makhufin marhub, dan dia selamat dari keburukan yang selalu dia menghindar darinya. Ya, kebaikan yang selalu dia cita-citakan, kebahagiaan dunia akhirat, ya, husnul khatimah ketika berjumpa malaikat maut, ya, nikmat kubur ketika di alam kubur,
syafaat ketika di hari kiamat nanti, masuk surga, menerima buku catatan amal dengan tangan kanan, dikumpulkan bersama Nabi, Siddiqin, syuhada dan orang-orang saleh, mendapatkan apa? Mendapatkan minuman dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu semua adalah kebaikan yang dicita-citakan oleh setiap orang. Wassalamu min kulli makhufin marhub. Namanya beruntung itu bukan hanya mendapatkan kebaikan yang dicita-citakan, tapi juga sekaligus selamat dari setiap keburukan yang dia jauhi, dia hindari. Ya, kerugian di kehidupan dunia, musibah di kehidupan dunia, sakit di kehidupan dunia, kefakiran, ya, su'ul khotimah di kehidupan dunia, punya teman-teman yang buruk, yang jahat di kehidupan dunia, mati masuk kubur, ya, dapat azab kubur, di hari kiamat bangun nggak dapat syafaat, nasallahu alaihi wasallam. Catatan amal keburukannya lebih berat di timbangan amal nanti dibandingkan catatan amal kebaikannya. Melewati sirat, ya, nggak lolos, terjerumus masuk neraka, dan subhanallah. Jadi yang namanya keberuntungan yang dimaksud dalam sabda Nabi SAW itu, sebagaimana kata Syekh di sini, ismun jami' li husuli kulli matlubin mahbub wassalamati min kulli makhufin marhub. Ya, meraih kebaikan yang dicita-citakan sekaligus selamat dari keburukan yang selalu dihindari. Wa dzalika anna hadhihi tsalas jam'at khairad-din wa dunya. Kenapa tiga kriteria yang disebutkan oleh Nabi SAW ini merupakan kunci keberuntungan? Karena tiga kriteria ini jama'at khairuddin wa dunya, menghimpun segala kebaikan yang ada dalam agama dan segala kebaikan dalam kehidupan dunia. Segala kebaikan dalam kehidupan beragama dan segala kebaikan dalam kehidupan keduniaan, semuanya terhimpun, terkumpul dalam tiga kriteria ini. Wa huwa madarul fauzi was thawab wan najat minal iqab. Tiga kriteria ini merupakan poros al-fauz bis thawab, poros untuk meraih pahala, poros untuk meraih an-najat minal iqab, keselamatan dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Kata Nabi SAW dalam hadis ini, qad aflaha man aslama. Sungguh telah beruntung man aslama, siapa yang memeluk Islam. Sungguh telah beruntung siapa yang masuk Islam, siapa yang memeluk Islam. Itu kunci pertama. Ya. Dan itu merupakan kunci bagi kunci-kunci keberuntungan yang lainnya. Baik keberuntungan duniawi ataupun keberuntungan ukhrawi. Keberuntungan apapun, kalau bukan Islam, kalau orangnya itu nggak memeluk Islam, maka itu keberuntungan yang menipu. Keberuntungan yang menipu. Usirna hilang. Faja'alna'u haba'an mansura. Allah jadikan seperti debu yang berterbangan, tidak menyisakan apapun, tidak menyisakan apapun. Ya, jadi keberuntungan baik sifatnya materi ataupun sifatnya duniawi, ya, batin ataupun lahir, ya, kalau itu dimiliki, didapati oleh orang yang belum Islam atau di luar Islam, itu keberuntungan yang menipu. Ya, itu keberuntungan yang menipu. Ya.
Kenapa Islam menjadi kunci keberuntungan? Kata beliau, ya, fa innal abda, seseorang idza hudiya lil Islam, kalau dia mendapatkan hidayah memeluk Islam. Hidayah memeluk Islam itu bukan perkara yang recehan, bukan perkara sepele itu. Serius itu. Coba tuh Bapak-bapak bayangkan. Kita ini nggak ada hubungan sama Rasulullah. Ya, kerabat bukan, ya, Habib juga bukan, Said juga bukan, ya, Sarip-sarip juga bukan, Arab aja enggak. Gitu. Hidup bareng sama Nabi juga nggak pernah. Ya kan? Gitu. Ngelihat Nabi juga nggak pernah. Ya. Nyumbang langsung kepada Nabi juga nggak pernah. Ya kan? Tiba-tiba Allah kasih hidayah kepada kita. Jarak kita dengan Arab jauhnya kayak gini. Jarak kita dengan Nabi jauhnya nggak bisa dihitung. Allah kasih hidayah kepada kita. Sedangkan Abu Lahab misalkan paman Nabi, ya kan? Abu Lahab paman Nabi yang bergembira ria ketika Nabi lahir. Sampai saking gembiranya Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab itu bebaskan budak perempuan yang dia punya yang namanya Suwaibah itu. Dibebaskan padahal budak itu mahal harganya. Dibebaskan langsung merdeka kamu. Ya. Saking gembiranya punya ponakan laki-laki. Karena orang Arab itu kalau punya anak atau punya ponakan laki-laki itu gembiranya nggak karu-karuan, nggak ketulungan. Beda kalau dapat anak atau ponakan perempuan, waduh, dhalla wajhu muswadda. Sepanjang hari mukanya masam terus. Ya, ayumsiku walahu namanya dusu turab. Mau diopeni anak perempuan ini, ponakan perempuan ini mau diopeni tapi disinisin sama tetangga, teparu sama temen, dipermalukan. Atau mau dikubur hidup-hidup saja. Bingung. Tapi kalau laki-laki, oh, subhanallah. Ya. Abu Lahab ikut membesarkan Nabi dari kecil. Ya, paman Nabi. Ya, saudara laki-laki dari Abdullah ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak dapat hidayah. Enggak dapat hidayah. Tiap hari ngelihat Nabi. Sampai tumbuh besar, sampai gede, sampai jadi nabi. Begitu Nabi dapat wahyu, diangkat jadi nabi. Nabi mengajak orang-orang Arab masuk Islam. Ya ma'syaral Arab, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai bangsa Arab, ucapkan la ilaha illallah, maka kalian beruntung. Abu Lahab di belakangnya Nabi SAW ngambil pasir dilemparkan kepada Nabi. Abu Lahab katakan apa? La tusaddiqu. Kalian jangan percaya sama dia ini. Fa'inau sobi, dia ini sudah murtad dari ajaran leluhur, dari ajaran nenek moyang. Gak dapat hidayah. Abu Jahal loh. Ya, sepantaran dengan Nabi, sepantaran dengan Abu Bakar, sepantaran dengan Umar bin Khattab. Subhanallah. Gak dapat hidayah. Hidup bareng dengan Nabi dari kecil, gak dapat hidayah. Nah, kita gak ada apa-apanya. Ya, Abu Thalib, subhanallah, paman Nabi yang ngerawat Nabi berapa tahun? 42 tahun ngerawat Nabi, dari umur 8 tahun sampai meninggal. Nabi usia 50 tahun. Ya, sampai meninggal. Nabi usia 50 tahun, Abu Thalib meninggal. Dari umur 8 sampai Nabi umur 50 tahun. Korbankan semuanya, ya kan? Sampai kerabat-kerabatnya ikut dikorbankan, seluruh hartanya dikorbankan, Nabi nikah juga. Abu Thalib yang nyiap ke bayar tukone, ya kan, maharnya. Gak dapat hidayah. Subhanallah. Lah kita. Jadi hidayah Islam itu bukan perkara yang sepele itu. Ya, perkara sepele. Orang kaya raya menguasai satu negara, Fir'aun, gak bisa beli hidayah dengan hartanya. Gak bisa beli hidayah dengan hartanya. Abu Lahab, Abu Thalib, dan yang lain-lainnya dari paman-paman Nabi SAW, Uqail dan yang lainnya. Kerabat dekatnya Nabi SAW, tidak bisa membeli hidayah Islam dengan kekerabatan, nggak bisa. Nggak bisa. Hidayah itu bukan ya perkara sepele. Harus kita jaga, kita syukuri, kita rawat. Ya. Fa innal abda idza hudiya lil Islam, seorang hamba itu kalau dia dapat hidayah Islam, alladzi huwa dinullah alladzi la yaqbalu dinan siwa. Islam yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima
amal apapun di luar Islam nggak akan diterima. Ya, amal apapun di luar Islam. Makanya kunci pertama itu masuk Islam itu bukan kunci dari semua kunci keberuntungan dunia akhirat. Semua kunci keberuntungan. Ya, karena syaratnya Islam. Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Ya, siapa yang beramal soleh, mau laki-laki, mau perempuan, syaratnya apa? Wa huwa mu'min, iman, Islam. Syaratnya iman, Islam. Ya. Jadi kunci, ya. Wa huwa madarul fawzi bis thawab wan najati minal iqab. Ya. Islam ini merupakan poros utama dapatkan pahala, selamat dari hukuman Allah. Ini yang pertama. Kunci keberuntungan yang pertama itu adalah Islam. Walhamdulillah kita sudah mendapatkannya, tinggal bagaimana kita selalu mensyukurinya, selalu merawatnya, selalu menjaganya, merawatnya, menjaganya, jangan sampai rusak, apalagi batal. Ya, apalagi batal. Sebagian orang itu kadang tidak ngeh itu apa? Tidak menyadari kalau Islam itu ada pembatal-pembatalnya. Dianggapnya yang ada pembatalnya itu puasa, wudu, sholat, ya kan? Iya, saya pernah itu pengajian di pelosok-pelosok gitu kan. Jamaah itu tanya, pembatal-pembatal puasa pernah dengar ibu-ibu? Pernah. Bapak-bapak pernah dengar pembatal sholat? Pernah. Pembatal wudu pernah dengar Bapak Ibu? Pernah. Kalau pembatal Islam, diam semua. Belum pernah. Ya kan? Padahal Bapak Ibu sudah perhatikan. Kalau seseorang itu batal wudunya, yang batal cuma wudunya saja. Kalau dia sedang puasa, batal wudunya, puasanya ikut batal nggak? Enggak. Nggak ikut batal. Orang sedang puasa, kemudian dia wudu, batal puasanya. Kenapa? Dia nelan air sengaja. Ya, wudunya batal nggak? Nggak batal. Puasanya batal. Tapi kalau yang batal Islamnya, yang batal Islamnya ini, wudunya batal nggak? Batal. Sholatnya batal nggak? Batal. Puasanya batal nggak? Batal. Hajinya batal nggak? Batal. Ya, semua amal solehnya batal. Ya, semua amal solehnya batal. Jadi itu kalau yang batal Islamnya, batal semuanya. Ya. Makanya, jadi Islam, dapat hidayah Islam itu merupakan kunci pertama dari semua kunci keberuntungan, kata beliau. Ya, yang kedua, waruziqa kafafan, wa hasalalahu rizqu alladzi yakfihi. Ya. Dan dia diberi rizki yang mencukupi. Ini kunci keberuntungan yang kedua. Ya. Ya tidak cukup sekedar masuk Islam saja, ya, nggak dapat rezeki untuk bekal hidup, nggak dapat, ya, nggak beruntung juga, ya kan? Makanya Nabi SAW dalam zikir pagi dan petang itu selalu ada Allahumma afini fi badani wa afini fi sam'i wa afini fi basari la ilaha illa anta na'udzubika minal kufri wal faqr. Ya, la ilaha illallah na'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Kekafiran setelah Islam dan kefakiran. Fakir dengan kekafiran itu berdekatan. Ya. Kalau dulu, kalau sekarang kan kita jarang dengar, ya kan? Kalau dulu itu kan gerakan misionaris itu mesti nggak bawa apa? Bawa kardus, isinya Indomie, isinya beras, ya kan? Gerakan misionaris dulu itu. Kalau sekarang ya enggak, sekarang bawa saldo, ya kan, bawa QRIS, ya, bawa kuota gitu. Yang mau masuk Islam dikasih kuota, ya, dikasih kuota internet gratis tiap bulan. Sudah enggak lagi sejenisnya. Itu masalah. Di Nabi SAW mohon perlindungan kepada Allah minal kufri wal faqr. Wala ilaha illa anta na'udzubika min adzabil qabr. Dan berlindung dari azab kubur. Makanya rizki ini perkara penting. Allah Subhanahu wa taala
Ya, perintahkan kita minta rizki kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cari rizki terus tapi lupa minta kepada Allah, jangan. Nabi katakan ruziko, dikasih rizki. Dikasih rizki yang mencukupi. Jadi jangan kita fokus pada cari rizkinya tapi lupa minta rizki. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita cari rizki dengan profesional, diperintahkan juga kita minta rizki kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innalladzina tad'una min dunihi la yamlikuna lakum rizqa. Itu berhala-berhala yang kalian ibadah selain Allah, kalian berdoa kepada selain Allah, itu kuburan wali, itu pohon yang dianggap keramat, itu jin, itu apa, terserah, malaikat yang dianggap bagaimana dan sebagainya. Kalian berdoa kepada selain Allah, la yamlikuna lakum rizqa. Mereka semuanya itu enggak punya rizki buat kalian. Mereka semuanya enggak punya rizki buat kalian. Ya, apalagi kebo, ya kan? Kebo kotorannya, kencingnya dijadikan rebutan untuk melancarkan rizki. Itu kebo nggak punya lah yang berikut rizki. Nggak punya rizki buat kalian. Mau makan aja perlu dingono sama yang hidup, ya, sama orang. Ya. Fabtaghu indallahi rizqa, tapi kalian mintalah rizki kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta rizki kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu sampai contohkan, ya, jangan fokus pada cari rizki saja, tapi minta rizki juga, sampai contohkan perkara apa? Pakaian, perkara makan. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam hadis qudsi, ya ibadi, ya, kulukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Ya, wahai manusia, kalian semua itu enggak bakalan punya pakaian kecuali yang aku kasih pakaian. Kata Allah, maka kalian minta pakaian itu sama aku, minta kepadaku pakaian, aku akan kasih kamu pakaian. Pernah minta baju sama Allah? Ya ibadi kullukum jai illa man at'amtu fastatimuni atimkum. Wahai hambaku semuanya, kalian semuanya bakal kelaparan. Kalian semuanya bakal nggak punya makan, bakal kelaparan, kecuali yang aku kasih makan, kata Allah. Maka mintalah makan kepadaku, aku kasih kalian makan. Disuruh minta makan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan hanya fokus cari rezeki, benar itu di bimbingan Islam. Kalau sholat Jumat kita sering dengar imam ngimami sholat baca apa? Baca surat Jumat dan surat Munafikun. Di surat Jumat itu, ya, di penutup surat, apa kata Allah? Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ard, ya, wabtahu min fadlillah wadhkurullaha la'allakum tuflihun. Ya. Wadhkurullaha la'allakum tuflihun. Coba, kalau kalian udah selesai sholat Jumat, nyebar kalian kerja, ya. Antasyiru fil ard wabtahu min fadlillah, cari rezeki. Kalau kalian sudah selesai sholat Jumat, nyebar kalian, ya, cari rezeki. Ya, tapi jangan lupa tetap zikir supaya kalian beruntung. Ya, jadi kita disuruh cari rezeki, tapi jangan yang diprioritaskan cari rezekinya saja. Minta rezeki kepada Allah, itu yang disuruh. Fabtaghu indallahi rizqa, itu bedakan orang Islam dengan orang di luar Islam. Minta rezeki kepada Allah, minta baju kepada Allah, minta makan kepada Allah. Ruzika kafafan, minta rezeki yang mencukupi. Ini kunci keberuntungan. Ya, diberi rezeki yang mencukupi. Wa yakuffa wajhahu an su'alil khalqi, rizki yang mencukupi kebutuhannya dan mencukupi dirinya dari minta-minta kepada orang lain. Ya. Dia kepada orang lain.
diberi rezeki yang mencukupi, ya, mencukupi kebutuhannya dan dirinya, menahan dirinya, ya, mencegah dirinya dari minta-minta kepada orang lain. Ya. Islam itu nggak ngajarkan minta-minta kepada orang lain untuk kebutuhan dirinya, enggak. Ya. Bahkan ya, minta-minta harta kepada orang lain untuk kebutuhan pribadi, hukum asalnya itu haram. Ya, hukum asalnya itu haram sampai diancam oleh Nabi SAW. Man kathurat masailuhu bu'isa yaumal qiyamati wa laysa fi khadbihi muz'atul lahmin. Siapa yang di dunia itu hobinya minta-minta kepada orang untuk kepentingan dirinya, ya, maka nanti di hari kiamat ketika bangkit itu mukanya tidak berdaging, ya, diancam, mukanya tengkorak, ya, diancam oleh Nabi SAW. Itu hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketahuan sama orang, oh, ini dulu di dunia tukang minta-minta untuk, ya, kepentingan pribadinya ini. Ya. Jadi nanti ketika hari kiamat bangkit itu, orang akan melihat orang lain itu dari tampilannya, itu uniknya, meskipun mereka tahu ngaji, itu tahu, oh ini dulu di dunia ngapa, ini dulu di dunia ngapa. Ya, ketika di hari kiamat lihat ada orang yang anggota badannya putus lengannya, ya, darahnya tetap mengalir, tapi baunya bau harum seharum misik. Orang tahu, oh ini dulu tangannya putus di perang fisabilillah. Ya, lihat ada orang bangkit di hari kiamat, badannya penuh dengan kudisan, ya, orang tahu, oh ini dulu ketika di dunia sering apa? Kata Nabi, meratapi kematian. Sering meratapi kematian. Karena ada yang bangkit, ya, wa fi istihi, ya, wa fi istihi apa? Alamun yuqal lahu hadza liwa'un wa fi istihi liwa'un liwa'ul ghadar. Ya, di belakangnya ada benderanya nempel. Ya, bendera apa? Pengkhianat. Orang tahu, oh ini dulu di dunia berkhianat. Orang amanah, berkhianat. Ya. Ada yang bangkit di hari kiamat dapat apa? Dapat mimbar dari emas, bertatahkan yakut. Oh ini dulu di dunia seorang pemimpin yang adil. Adanya bangkit hari kiamat mukanya nggak berdaging. Orang tahu, loh ini dulu di dunia tukang minta-minta ini. Ya. Hah? Nah, apa bedanya minta-minta untuk kepentingan pribadi dengan untuk kepentingan pihak lain, kepentingan kebaikan untuk masjid, untuk pesantren, ya, untuk untuk para penuntut ilmu, ya, untuk para santri. Nah, apa bedanya? Ya, Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya, Abdullah bin Mubarak dan yang lainnya disebutkan di kitab Adabus Syar'iyyah oleh Ibnu Muflih, dibedakan. Kalau minta-minta untuk kepentingan pribadi, hukum asalnya haram. Hukum asalnya haram. Ya. Kecuali satu, orang yang fakir dan disaksikan oleh tetangga-tetangganya sebagai orang fakir. Dua, orang yang divonis pailit oleh pengadilan. Pailit ya, bangkrut, pailit. Yang ketiga yang boleh minta-minta untuk kepentingan pribadi, orang yang terkena jayah, orang yang terkena bencana alam. Ya, ini untuk kepentingan pribadi. Ya, jadi hukum asalnya haram kecuali untuk ini. Ya. Kalau minta tapi bukan untuk dia, minta untuk bangun masjid, ya, minta untuk apa? Ya, ornamen masjid, ya enggak? Ya, minta untuk apa? Al-Quran untuk dibagikan, ya.
minta-minta untuk mengadakan sunatan massal, minta-minta untuk pesantren gratis, beasiswa dan sebagainya. Kata Imam Ahmad itu mustahab hukumnya. Ya, hukumnya disukai, itu termasuk amalan saleh. Allah sebutkan di surat dalam Al-Qur'an tuh. Ya, dalam Al-Qur'an Allah sebut di surat An-Nisa itu. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqah. Ya, dalam obrolan kalian itu nggak ada yang bagus, nggak ada baik-baiknya kecuali siapa yang nyuruh orang lain bersedekah. Nyuruh orang lain apa? Bersedekah. Gulu, masjid gulu. Bangun masjid jadi dulu, ngomong sama temannya bantu dulu. Dia minta untuk orang lain. Ya. Nah, itu dibolehkan. Tapi Imam Ahmad tidak suka kalau disebut itu minta-minta. Jangan pakai bahasa minta. Beliau sukanya pakai bahasa ta'rif, pakai sindiran. Pakai apa? Sindiran. Punya temen ya, orang yang sukses, hartanya sisa-sisa sampai bingung, ya kan? Mau nyalurkan hartanya kemana gitu. Ada pesantren, bangun pesantren, nggak selesai-selesai dijak jalan-jalan lewat pesantren tuh. Coba gitu. Misalkan saya punya duit banyak ini, pesantren ini tak, proyek ini tak, ya kan? Selesaikan ini, jadi bekal nanti setelah mati. Wakaf bangunan pesantren, ngalir terus pahalanya. Nyindir. Pakai bahasa apa? Pakai sindiran ya. Ya Pak ya? Pakai bahasa sindiran. Iya. Pakai proposal. Iya. Pakai proposal. Subhanallah. Jadi nggak pakai bahasa apa? Meminta. Nggak pakai bahasa meminta. Ya, tapi amara bisadaqah. Nyuruh bersedekah, ya. Yang tadi pilot itu saya pernah itu yang sekarang ini diperjualbelikan. Jadi perusahaan dia merasa banyak masalah akan membayar utang, terus dia menyewa pengacara untuk mengambil. Iya, betul itu Pak. Miskin juga ya kan? Surat miskin kan juga banyak dimanipulasi kan? Sekarang di sini bapak-bapak yang nggak pakai gas 3 kilo ada nggak? Iya, padahal tertulis apa itu Pak? Diperuntukkan hanya untuk ya kan? Jadi ini, iya itu masya Allah itu ya. Jadi ini persoalan manipulasi ya. Manipulasi data ini persoalan ini, manipulasi data ini persoalan. Jadi urusan dia dengan Allah, ya. Jangan ditanya dosa apa enggak, Pak, ini urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dulu kalau di zaman Nabi itu ada orang kok sampai divonis pilot sama Nabi, itu betul-betul enggak punya apa-apa sudah. Utangnya numpuk-numpuk, enggak punya apa-apa itu. Ya, itu divonis pilot itu. Ya. Dulu di zaman Nabi. Ya, kalau sekarang ya sama itu. Perusahaan divonis pilot, orang sekarang juga orang miskin cari surat miskin, ya kan? Cari surat miskin, subhanallah. Kan banyak kasus itu, ada orang-orang yang anak-anak yang dapat beasiswa miskin, dapat beasiswa miskin di kampus, ternyata masya Allah, ya, ternyata dia anak orang kaya raya gitu, ya. Jadi itu persoalan apa? Data, pengakuan, ya, manipulasi data ini urusan pribadi-pribadi ya. Ya kalau waduh itu terus dosa ora Pak iku nganu gas 3 kilo gitu Pak. Terus banyak-banyak istighfar Pak, iku sing salah sopo gitu kan ya. Itu yang salah ya. Subhanallah. Miskin itu Pak. Ya, miskin itu Pak. Kalau dulu tahun 2017 itu Pak Bambang Sudibyo itu waktu jadi kepala Basnas itu beliau menyampaikan bahwa tolok ukur miskin di Indonesia itu dia tidak mampu untuk belanja kebutuhan rumah tangganya ya per hari $2. Ya, kalau dia nggak mampu belanja per hari itu 35.000 per hari. Itu $2 tuh. 35.000 berarti itu orang miskin di Indonesia. Ya, $2. Itu standar miskin di Indonesia itu. Nggak mampu belanja untuk rumah tangganya per hari $2 itu warga miskin. Itu warga miskin itu. Makanya gas 3 kilo harganya cuma berapa? $1 kan? Cuma $1.
Ya, karena memang untuk warga miskin. Ya, gasnya dapat satu, masih sisa $1 lagi untuk yang dimasak, ya kan? Itu. Jadi itu sudah perhitungan benar itu. Ya, subhanallah. Ya. Yang ketiga, wa qanna'ahu Allahu bima atah. Ya. Tsumma tamamallahu alaihi ni'mata bi an qanna'ahu bima atah. Ya hasalalahu ridha bima utiya minar rizqi wal kafaf. Wa lam tatmah nafsuhu lima wara'a dzalik. Kunci keberuntungan yang dalam hadis ini adalah oleh Allah dikaruniai sifat qanaah. Dikaruniai sifat qanaah terhadap apa yang Allah berikan kepadanya dari rizki ataupun kecukupan. Walam tatmah nafsuhu lima wara'a dan tidak memiliki ketamakan. Ya, tidak punya jiwa tamak di luar apa? Rizki yang mencukupi dia yang Allah berikan kepadanya. Ya, ini qanaah, sifat qanaah ini. Ya, sifat qanaah. 3 kunci keberuntungan. Ya, masuk Islam, diberi rizki yang mencukupi, yang bisa mencegah dia dari minta-minta kepada orang lain, dan yang ketiga sifat qanaah. Siapa yang mendapatkan 3 ini, faqad hasalalahu hasanatud dunya wal akhirah. Niscaya dia meraih kebahagiaan dunia akhirat. Wallahu taala alam. Sallallahu ala Muhammadin wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.